Ya kembali kita lanjutkan dulu, saya ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, kadang-kadang kan kalau kita makan tuh nggak sengaja gitu ya, kadang-kadang kita memang lengah gitu atau kita makan. Adakah kemungkinan makanan-makanan yang bisa kita konsumsi ke depannya supaya bisa mengurangi efek yang sudah kita makan itu, zat berbahaya yang sudah terlanjur masuk? Ada yang itu? Zat berbahaya sudah tidak terlanjur masuk kan nggak boleh kita muntahkan lagi untuk dikeluarkan lagi. Ya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, yaitu seperti sayuran-sayuran dan buah-buahan. Makanya dalam keluarga ini harus menu makanan seimbang dari atas karbohidrat, protein, lemak, dan sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandung antioksidan zat fitokimia yang bisa sebagai antioksidan, sangat baik. Tapi sayur dan buahnya kena pestisida, Pak. Nah, ya pilih sayuran yang tidak kena pestisida. Bagaimana dengan mungkin obat-obatan atau suplemen-suplemen, Pak Marzuki? Suplemen ini dibutuhkan pada saat kita memang tubuh kita membutuhkan. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi suplemen juga. Kalau makanan kita sehari-hari sudah cukup, jadi tidak perlu mengkonsumsi suplemen. Jadi suplemen dibutuhkan pada saat makanan kita tidak cukup mengandung vitamin dan mineral, itu baru kita mengkonsumsi. Karena kan banyak sekali tuh suplemen yang menawarkan tinggi antioksidan begitu. Itu apakah harus kita konsumsi atau hanya menjaga lifestyle kita saja cukup? Jadi hanya untuk menanggulangi atau menggantikan yang kita tidak makan sehari-hari. Misalnya dia terlalu sibuk bekerja, kemudian dia tidak sempat makan sayur dan buah, itu boleh makan suplemen. Tetapi juga jangan dilupakan makanan alami, jadi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi bagi orang-orang yang bekerja yang tidak sempat sarapan, boleh membawa sayur-sayuran direbus atau dikukus, kemudian buah-buahan segar dipotong-potong lalu dimakan juga nggak masalah. Itu suatu antisipasi untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berbahaya. Lifestyle lebih penting lah ya dibanding obat-obatan ataupun suplemen-suplemen. Ini kita ada penelpon lagi dari Bekasi, Aisyah. Halo. Halo ya. Ya Mbak Aisyah, silahkan mungkin komentar Anda atau pertanyaan Anda. Iya, ini terima kasih menanggapi makin maraknya makanan minuman yang tidak aman bagi masyarakat ya menjelang Ramadan. Ada nggak tips-tips khusus dari LKI untuk mengenali makanan minuman yang berformalin, berpemutih atau berpewarna tekstil ini? Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sudah adakah upaya koordinasi antara YLKI atau Badan POM atau Kemendak dalam upaya perlindungan konsumen? Karena masalah ini kan terus berulang ya Mbak setiap tahunnya. Mestinya bisa diantisipasi lebih awal sehingga bukan upaya penanggulangan sebenarnya, tapi mencegahnya yang lebih dikedepankan supaya kejadian tahun-tahun sebelumnya tidak berulang. Baik. Demikian. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Ini Mbak Aisyah tepat sekali nelfonnya di segmen terakhir. Ini kayak bener-bener merap. Gimana nih menurut Iya, tadi Tulus, di awal silahkan. sudah dijelaskan Pak Iskandar soal tips-tips tadi ya. Tipsnya apa, kemudian upaya pemerintah pencegahannya apa Ya, sih tapi harusnya kalau tips gitu? kan kalau makanan yang terlalu berwarna, mencolok, ngejreng, segala macam justru harus dicurigai. Dan itu aja menurut saya harus ditinggalkan. Cara yang sederhana aja warnanya. Yang harga 500 perak juga itu Pak. Itu juga kayaknya. Kalau dia daging atau ikan-ikanan ya, kalau dia tidak dikerumunin lalat itu juga justru harus dicurigai. Karena alaminya daging atau lalat ayam mestinya dikasih ada itu mesti lalat banyak ya. Ya kami selalu koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, tapi sekali lagi itu tidak akan mampu mengatasi kalau hanya mengandalkan itu ya. Kita terlalu kompleks lah kalau dibicara di tengah, khususnya yang non kemasan ya. Non kemasan itu memang yang agak crowded, sangat crowded, tapi yang kemasan pun bukan berarti 100% aman ya, karena kalau non kemasan itu artinya apakah registrasinya palsu atau tidak. Bisa dikatakan yang non kemasan pemerintah tidak bisa melakukan banyak begitu? Faktanya, tapi kalau yang reguler mestinya bisa di pasar tradisional misalnya pusat-pusat jajanan yang ada kue subuh misalnya, itu kan Dinas Kesehatan bisa secara reguler melakukan uji petik ya. Kalau kemudian ditemukan kandungan-kandungan berbahaya di makanan itu kan bisa dia diusir dari situ, nggak boleh berdagang atau Bagaimana dicabut. dengan mengedukasi masyarakat? Adakah upaya ke arah sana? Mungkin koordinasi antara YLKI Ya, dan edukasi itu pemerintah kan atau sesuatu bagaimana yang gampang diucapkan tapi sulit karena kan susah ya? nggak mungkin mengedukasi masyarakat semuanya kan.
Nah, yang tadi saya tipskan adalah misalnya tadi tidak memberikan uang jajan pada anak untuk berangkat sekolah. Oke. Ya, kemudian kantin sekolah harus diadakan dan anak sekolah hanya bisa membeli jajan ketika di kantin sekolah. Karena di kantin saya pernah bisa menghadiri rapat anak saya untuk yang SMA sekalipun, saya bilang ke kepala sekolah, kantinnya dikontrol enggak? Karena itu sumber transaksi penyakit dan segala macam. Nah, akhirnya itu bisa diatasi dari situ. Walaupun itu dalam skala terbatas juga ya. Baik, Pak Marzuki, sebelum kita mengakhiri dialog, mungkin Anda punya saran dan saran saya, masyarakat di sini harus cerdas memilih, terutama ada 10 bahan makanan yang berbahaya tadi. Ini harus segera diwaspadai gitu loh. Jadi kalau dari pemerintah mengatakan bahan makanan ini yang berbahaya, kita harus mewaspadainya. Jadi dengan mengenalinya dengan baik, kemudian jadi jangan hanya uang di terawang, di ini, makanan juga demikian. Jadi diraba. Kalau tidak sehat tidak bisa cari uang ya Pak Marzuki. Tidak bisa cari uang, kemudian diraba, kemudian dipandangi dengan baik. Memang kalau dirasakan tidak ya. Jadi kalau sebetulnya penilaian makanan itu bisa secara kualitatif. Jadi dari mutu organoleptiknya. Jadi misalnya tadi katakan kalau yang berformalin kenyal, kemudian kalau yang pewarna warnanya mencolok, kemudian kalau yang boraks, baksonya kenyal, itu penilaian secara organoleptik. Kemudian kalau udah menyimpang dari tanda-tanda bahan alami, ya segera kita tidak jadi beli gitu loh. Jadi memang di sini masyarakat harus cerdas. Baik, kita harapkan semoga masyarakat semakin cerdas begitu, dan juga ada penindakan dan juga pencegahan dilakukan oleh pemerintah semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Marzuki dan juga Pak Tulus sudah bergabung sama kami.